kalau kuasa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana fi hadhihi Ramadan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan malam ke-22, malam ini kita masih diberikan kenikmatan iman, kenikmatan sehat walafiat untuk terus kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, yaitu puasa, sholat tarawih, dan ibadah-ibadah lainnya. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan malam ini beserta keluarga kita juga di rumah mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah berkat wasilah dari ketua masjid Al-Qasim Al-Fakir bisa bersilaturahim di masjid Al-Qasim yang tahun lalu sempat kita bertemu di subuh hari di Ramadan. Dan alhamdulillah dari malam pertama saya keliling dakwah Depok, Jakarta, wabil khusus di Depok karena saya adalah melaksanakan amanah sebagai ketua bidang dakwah Forum Ulama Kota Depok. Jadi terus mensyiarkan, terus memberikan motivasi kepada seluruh umat, wabil khusus di warga Depok, untuk selalu menguatkan keagamaan, keilmuan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan perjalanan kita dari awal kita melaksanakan tarawih, mendapatkan ilmu dari berbagai macam guru dan ustadz, itu bisa menjadi bekal kita nantinya sampai akhir Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah, malam ini coba kita merenungkan. Ini kita sudah mulai masuk fase terakhir, Pak. Fase ketiga. Kata ulama, yang ketiga ini adalah ujian sesungguhnya daripada Ramadan kita. Maka saya membawa aqua nih Pak. Biasa ya kalau saya pakai sesuatu agar lebih mudah kita bahasnya. Dulu kita tahun kemarin bahas tentang rukun Islam dengan aqua. Sekarang coba perhatikan label aquanya, apa namanya Pak? Apa namanya? Ayo, labelnya apa? Ayo, kelihatan? Huruf, dia huruf. Angka. Ayo, yang bisa jawab saya kasih hadiah minyak. Hah? 212. Dapat minyak Al-Hikmah ya. Nah, siap-siap nih, hadiah banyak, tenang aja. Selagi ada ya. Nih minyak terbaru. Nah, kita bahas tentang 212. Ternyata
ibadah Ramadan kita ditentukan 2 di awal dan dimotivasikan di 1 tengahnya, dan pada akhirnya kita akan mendapatkan 2 akhirnya. Coba kalau kita mau merenungkan Pak, dari bulan Rajab, awal Rajab masuk, doanya apa? Coba ayo, doanya bulan Rajab, ayo, doa bulan Rajab. Nah, betul. Mangga Pak. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi Rajabku, berkahi Sya'banku, dan sampaikan umurku ke dalam Ramadan. Maka kalau kita merenungkan, di Rajab ada 2 keutamaan yang Rasul ajarkan, yang Rasul ingatkan, bahkan Allah berikan di bulan Rajab buat persiapan di Ramadan. Begitupun 2 di bulan Sya'ban, peristiwa besar di bulan Sya'ban, nasihat Allah dan Rasulnya di bulan Sya'ban untuk kita hamba dan umatnya untuk melaksanakan di bulan Ramadan. Kita bongkar 2 yang awal di bulan Rajab. 2 Rajab, pertama adalah Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad dan kepada kita semua tentang arti sabar. Kenapa? Karena di bulan Rajab Rasul kehilangan 2 orang yang dicintainya. Istri tercintanya Siti Khadijah meninggal dunia, lalu pamannya Abu Thalib meninggal dunia. 2 orang yang dicintainya, 2 orang yang membela beliau ketika berdakwah, 2 orang yang sampai hartanya dihabiskan untuk perjuangan dakwah, diambil oleh Allah. Apa yang terjadi? Sedih pastinya. Coba kalau kita ditinggalkan istri Pak, apalagi di masa pensiun, di masa tua, bingung kita mau ngapa-ngapain. Kalau masih muda mungkin sebulan juga mungkin udah ke KUA lagi apa ya. Tapi kalau kita sudah pensiun, masih maukah orang menikah dengan kita? Masih maukah orang lain mengurus kita? Kalau harta kita banyak, kalau hutang kita yang banyak. Maka apa? Rasul sangat sedih ketika kehilangan 2 orang yang dicintainya. Difitnah, dicaci, dimaki Rasul karena tidak ada pembelanya. Khadijah orang kaya yang disegani, Abu Thalib seorang pendekar, seorang panglima yang disegani. Bahkan Abu Jahal takut dengan Abu Thalib. 2 orang meninggal, Rasul luar biasa diuji. Tapi Rasul sabar. Maka Rasul mendapatkan hadiah yang kedua di bulan Rajab karena sabarnya apa? Peristiwa Isra dan Mi'raj, mendapat hadiah kado yang namanya sholat. Makanya bulan Rajab mengajarkan kita 2 hal tentang sabar dan sholat. Nanti di bulan puasa diuji nih kesabaran kita Pak. Bayangkan yang tadinya kita pagi kerja, siang bisa makan siang, bisa ngopi break dulu, tapi yang ada telan napas. Tadi saya siang ceramah di Masjid Agung Brimob, kuliah zuhur, pulang hujan sampai Cimanggis kering. Harusnya saya tadi siang habis dari Brimob diminta sama Wakil Wali Kota Depok Pak Imam Budi Hartono untuk ke gedungnya di kantor Wali Kota lantai 3 untuk terapi Halikmah. Beliau minta diterapi, tapi ternyata beliau jam 1 harus ke Jakarta, jadi ditunda. Ini bulan Ramadan. Saya bilang tadi malam saya berjamaah dengan bersama Pak Wakil di Masjid Karimatul Barokah Jati Jajar. Ya, beliau minta terapi. Saya bilang kalau bisa habis Lebaran, karena ada tenaganya bisa ngopi ya kan. Tapi kalau kita bulan puasa luar biasa. Ya, itulah. Tapi harus kita jalani. Sabar. Yang tadinya kita makan minum kita tunda di malam hari, bahkan baru makan minum sedikit. Ya, makan gorengan biasanya kalau mau Lebaran ini ya, kalau mau puasa ini kita makan gorengan doang, lalu berapa menit kita sholat maghrib, lalu kita berangkat ke masjid untuk taraweh. Nanti makan-makan jam 10, jam 11. Itu yang kita lakukan tiap saat. Kalau tidak dengan sabar, nggak akan teruji, nggak akan bisa maksimal Ramadan kita. Lalu sholat.
Diajarkan di bulan Rajab tentang sholat, keutamaan sholat. Kita pakai di bulan Ramadan, sholat lebih banyak kita lakukan. Ada yang 11, ada yang 23, sama, silakan. Yang paling penting apa? Dilaksanakan. Perbedaan itu jangan menjadi permusuhan. Al-ikhtilafu rahmah, perbedaan pendapat itu rahmat. Yang 23 ya, alhamdulillah kita sebagai ajaran Imam Asy-Syafi'i kita melaksanakan. Makanya kita ruku sujudnya bacanya sekali saja nggak apa-apa. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Jadi imam pun jangan terlalu lama. Ya. Kalau menurut Imam Syafi'i, kalau sholat sunnah itu boleh kita satu kali baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi lalu bangun. Kalau sampai 3 kali bisa 2 jam ya, 23 rakaat. Tapi kalau bacaannya itu betul-betul panjang-panjang. Ya, yang 11 juga bacaannya pelan-pelan. Ya karena wajar. Kalau udah 11 buru-buru kan repot. 5 menit selesai. Ya, yang lebih repot 2-3 tapi terburu-buru, lebih cepat daripada 11. Nah, kita sedang-sedang aja lah. Yang penting tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Yang penting 3 rukun yang saya dulu pernah bilang. Salat harus ada 3 rukun. Pertama rukun kauli, kedua rukun fi'li, ketiga rukun qalbi. Pertama ucapannya, bacaannya kita harus jelas makharijul hurufnya. Kedua gerakannya jangan terburu-buru. Lalu yang ketiga fikiran, konsentrasi kita menuju kepada salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. 2 tuh Pak. Sabar dan salat di bulan Rajab kita latih buat Ramadan. Lalu yang kedua di bulan Sya'ban, 2 hal di bulan Sya'ban adalah pertama puasa. Rasul memperbanyak puasa setelah bulan Ramadan adanya di bulan Sya'ban. Siti Aisyah yang memaparkan Rasul sering puasa di bulan Sya'ban. Mirip-mirip dengan bulan Ramadan. Untuk mengajarkan, untuk melatih bahwasanya nanti di bulan Ramadan kita akan full puasa setiap hari. Lalu yang kedua, Sya'ban pun mengajarkan tentang silaturahim. Surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Kata Allah dalam Al-Qur'an, wahai manusia, kalian diciptakan dari bibit yang sama, dari ayah dan ibu. Kalau mau lebih jauh lagi, dari Adam dan Hawa. Adam Hawa diturunkan dari surga oleh Allah, terpisah. Lalu dipertemukanlah di Bukit Arafah, lita'arafu. Kita ini terpisah Pak, walaupun mungkin kita keturunan Nabi Adam. Kita keluarga saja, adik kakak bisa pisah, ada yang di kampung, ada yang di kota. Tapi ketika nanti Idul Fitri bertemu, lita'arafu, saling memaafkan. Syu'uba wa qabaila, bahkan ada yang beda ras, ada yang beda bangsa, ada yang beda suku, padahal itu satu saudara dengan kita dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Punya anak 40, 20 laki 20 perempuan, kembar-kembar. Lalu berpisahlah anak-anaknya Nabi Adam dan Siti Hawa menjadi berbagai macam suku bangsa. Tapi tujuan kita adalah silaturahim. Ingat kejadian bulan Rajab, bulan Sya'ban, panas-panasnya perbedaan pendapat, perbedaan pilihan, pilkada, pilpres, ya kan? Terpecah itu. Grup WA banyak ribut. Saudara dengan saudara, teman dengan teman, bahkan suami istri. 2019 Pak, pilihannya cuma 2 kan? Jokowi sama Prabowo. Itu suami istri cerai gara-gara beda pilihan Pak. Coba, istrinya milih Jokowi, suaminya milih janda baru, cerai akhirnya tuh. Beda pilihan kan, bukan pilihan pilpres gitu. Nah makanya apa, setelah berbagai macam gejolak pilihan berbeda-beda kita, syu'ub itu dalam Al-Quran juga artinya Sya'ban ya. Artinya itu Allah menciptakan dari api neraka itu 3 asap. Dari asapnya ini Allah membuat panas di bulan Sya'ban. 3 asap, 3 pilpres. Ya. Nah tapi setelah itu terjadi, ayo sama-sama lita'arofu, rukun kembali.
Kan sudah ada tuh hasilnya, sudah ada nanti kalau mau di MK silakan kita pantau dengan bijak ya. Kita pantau dengan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan ada keributan, jangan ada fitnah. Jadi ya udah, kita sudah milih, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Sya'ban mengajarkan li ta'arufu. Kenapa? Karena di bulan Ramadan kata Rasulullah, orang yang masih ada sengketa suami dan istri, orang tua dan anak, kerabat dan saudara, maka tidak akan diterima ibadah puasanya, ibadah qiyamul lailnya. Tidak akan diterima. Maka bulan Sya'ban mengajarkan tentang melatih puasa dan melatih persaudaraan. Maka masuk ke dalam Ramadan ada dua yang disyaratkan kalau kita mau diterima puasa kita. Apa? Man shoma ramadhana ay man qama ramadhana. Barang siapa yang mendirikan sholat malam di bulan Ramadan, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, syaratnya dua, iman dan ihtisab, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Jadi syaratnya dengan iman, Pak, yakin kepada Allah, dan ihtisab. Ihtisab itu apa? Berharap, ya. Makanya la'allakum tattaqun. Itu ada harfut taroji. Kita berharap agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, satunya di tengah untuk melancarkan kesempurnaan Ramadan kita. Syaratnya tadi dua kan? Dua di bulan Rajab, dua di bulan Sya'ban, lalu dua tadi iman dan ihtisab. Satunya adalah Al-Quran. Al-Quran adalah penunjang kita untuk sukses. Lalu kalau dalam rukun Islam yang 5 yang dulu pernah kita sebutkan, ada 5. Yang tengah-tengah apa, Pak? Zakat. Kan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Maka yang tengah-tengah, jari tengah ini adalah zakat. Quran dan zakat itu satu kesatuan yang sama. Kalau mau diterima, hadiahnya dari Allah apa? Nuzulul Quran di bulan Ramadan, malam 17. Untuk apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, untuk menjadi pembeda yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batin. Dan Al-Quran berhubungan dengan lisan, maka bulan Ramadan jaga lisan, bisa menghancurkan pahala puasa kita. Lalu zakat. Zakat ini menjadi penentu, Pak. Dia ada di tengah-tengah. Tapi itulah yang terjadi kalau kita tidak membayar zakat. Ibadah puasa, ibadah qiyamul lail, ibadah tadarusan kita di bulan Ramadan, mu'allakun bainas sama'i wal ard, tergantung di antara langit dan bumi. Nggak nyampe ke Allah, nggak balik ke bumi. Sampai kita menunaikan zakat fitrah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dua yang terakhir, kalau pengen sempurna kita, apa yang kita lakukan? Sodakoh, dan sodakoh. Dua itu terbesar. Bapak Ibu, ini sebentar lagi ya, atau mungkin sudah terjadi, tapi mudah-mudahan belum ya. Mudah-mudahan kita masih akan dapat yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu hanya Allah yang tahu. Tapi rahasia Lailatul Qadar kita cari 10 hari terakhir, malam ganjil, malam genap bisa jadi terjadi. Apa yang kita lakukan? Ini lagi ada pembangunan nih, Pak, Al-Qasim. Kalau Bapak nyumbang 1 juta rupiah buat Masjid Al-Qasim sebelum Ramadan, Allah bisa lipat gandakan sampai 10 kali lipat. Jadi uang Bapak di akhirat itu menjadi 10 juta di buku tabungan akhirat. Kan kita mau meninggal, Pak, jangan sampai kita nggak punya buku tabungan di sana. Kalau bulan Ramadan, khusus Ramadan, Bapak menyumbang buat Masjid Al-Qasim, Pak Ketua, saya nyumbang 1 juta buat pembangunan masjid. Bulan Ramadan Ibu berikan, maka itu dilipat gandakan bisa menjadi 700 kali lipat. Jadi catatan buku tabungan investasi akhirat Ibu 1 juta menjadi 700 juta rupiah. Bayangkan, kita punya tabungan 700 kali lipat. Bahkan kalau misalkan Ibu berikan di malam 22 nih, habis pulang taraweh kasih ke ketua masjid 1 juta. Lalu ternyata malam ini datang Lailatul Qadar. Maka malaikat mencatat ibu bapak yang menyumbang ke masjid malam ini 1 juta dikali 700
juga dikalikan 83 tahun. Kita seperti 83 tahun berinfak, menabung jariah kita untuk Masjid Al-Qasim selama 83 tahun. Bayangkan tuh, kalau misalkan ya ada salah satu pengurus masjid atau jamaah, duh kasihan tuh Ustadz, saya lihat channelnya handphonenya udah burem, nah mau jariah handphone misalkan Pak Ketua, misalkan, maka apa yang terjadi? Itu Pak, selama dipakai dakwah tuh handphone ya, itu akan dilipat gandakan 700 kali lipat harga handphone. Ini terjadi Pak, 2 tahun yang lalu nih HP dikasih sama pengurus masjid dari Baitul Ma'mur, gas alam. Tiba-tiba datang ke rumah, ada Ustadz Alian menemani saya di rumah, ada para ustadz lagi ngumpul, ada 16 orang ustadz di kota Depok lagi ngumpul di rumah saya. Lalu tiba-tiba pengurus masjid datang mau niat jariah HP buat dakwah. Ini saya pakai dakwah selama 2 tahun ya, selama 2 tahun saya pakai dakwah. Dia ngasih HP ini 5 hari kemudian dipanggil kantornya, dapat umroh dadakan gratis. Bayangin Pak, di dunia dapat balasan Pak. Dia bilang, Ustadz saya kaget habis ngasih HP ini 5 hari kemudian tanpa saya tahu dikasih umroh dari kantor. Wah, kalau Bapak ngasih iPhone haji Pak, saya bilang gitu. Ya, itulah Pak jariah. Sodako terbagi 2, ada sodako sabitah, sodako yang terputus. Bapak ngasih makan takjil yang buka puasa, itu dapat pahala Bapak, sama pahala orang yang puasa. Tapi setelah makanan takjil habis, selesai Pak, terputus amalnya. Tapi kalau Bapak ngasih infak jariah ke masjid, dipakai bangun atas, Masya Allah ya, dipakai buat ngecor, dipakai buat beli karpet, dipakai buat beli AC. AC-nya masih panas Pak Ketua, saya nyumbang AC 3 juta beli. Maka ini Pak, selama orang ibadah adem hatinya, badannya, dapat jariah walaupun Bapak sudah meninggal dunia. Bahkan kuburan Bapak yang tadinya panas, ternyata tiba-tiba ada AC Pak. Bagaimana caranya? Mungkin malaikat pesen di Shopee, di Tokopedia kan gitu. Yang penting apa yang Bapak amalkan, yang tanamkan di masjid. Maka ini Pak, ini Masjid Al-Qasim ini perahu kita ke surga. Masjid Al-Qasim ini bukan punya ketua masjid, bukan punya pengurus masjid, tapi punya kita. Ini rumah Allah. Ketua dan pengurus hanya menjadi jembatan karena ingin berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena orang yang membangun masjid akan Allah bangunkan istana di surga. Bagaimana pengurus yang menjadi jembatan untuk membangun masjid, dia bisa menjadi punya proyek besar nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu saja. Alhamdulillah 212 ini adalah pegangan kita. Alhamdulillah berkah Ramadan Pak, berkat salah satu doa dari ketua ya, dari Pak Didi, dari Pak Kusnadi, sahabat-sahabat saya di Masjid Al-Qasim, ini terjadi pada keluarga saya. Jadi 212, 2 hari sebelum Ramadan, saya lengkap punya anak 2 laki-laki dan 2 perempuan. Jadi 2 laki-laki, yang pertama ini yang saya ikut, yang kedua juga ada di rumah, dia pesantren di Purwakarta, yang ketiga perempuan, yang baru lahir juga perempuan. Jadi lengkap 2, tengahnya istri baru 1 ya. Jadi saya mau nyari aqua Pak Ketua yang mereknya 222 gitu ya, jangan bilang-bilang gitu. Jadi 212 tuh Pak, lengkap ya. Jadi alhamdulillah berkah Ramadan kita diberikan keberkahan. Mudah-mudahan kita doakan, kita baca suratul Fatihah, kita doakan ketua masjid, para pengurus, para donatur ya, para ustadznya, para imamnya, para marbotnya, mobil khusus jamaah, baik ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak kita yang semakin hari semakin aktif memakmurkan masjid, baik secara pikiran, tenaga, keuangan. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, keberkahan oleh Allah, dan mudah-mudahan niat hajatnya, usahanya, pekerjaannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, nanti saya kasih waktu setengah menit sampai 1 menit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berhenti sebentar, minta hajatnya. Ini adalah doa Nabi Zakaria. Ketika Nabi Zakaria mandul istrinya, menopause secara kedokteran, nggak punya anak, lalu Nabi Zakaria sholat di mihrabnya Siti Maryam. Dia minta kepada Allah di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah,
berikan aku keturunan. Dan Allah memberikan keturunan. Kata malaikat Jibril, wahai Zakaria, ini hadis sahih, wahai Zakaria, Allah mengabulkan doamu bahkan di saat kamu masih berdiri dalam sholat. Jadi langsung mustajabah, langsung diberikan anak, namanya Yahya, menjadi nabi yang maha hidup. Maka ayo sama-sama kita baca Fatihah. Mudah-mudahan tempat baik, hari baik, waktu baik, saat baik ini mustajabah, dan kita mendapatkan Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan semua niat hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin apabila ada salah kata, salah khilaf dari perbuatan dan perkataan. Mudah-mudahan kita doakan semua masjid ini cepat rampung. Ayo Bu, berlomba-lomba Pak, berlomba-lomba sayang, tanamkan infak kita di Masjid Al-Qasim ini sampai kita mati, jariah terus berjalan. Mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah. Afwan wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.